Selebritis wanita suaminya terjerat, suaminya bukan public figure, bukan dari kalangan artis lebih tepatnya, tapi terjerat kasus hukum kriminal lebih tepatnya korupsi. Harvey Mois, Sandra Dewi. Waktu itu yang kamu lihat apa? Lihat mukanya, lihat cuman tahu inisial I-nya aja atau? Yang aku terlihat itu gambaran wanita, rambut panjang, putih, terus muncul nanti di aku tuh Sandra Dewi, Dewi Sandra, Sandra Dewi gitu. Iya kan muter-muter tuh harus. Kalau aku jelasin seperti itulah lebih kurang. Pada saat itu. Iya. Jadi aku langsung menganalisa, mengartikan bahwa oh ini kenapa nih korupsi begini laki-laki suami nanti muncul di aku gitu. Apalagi yang kebayang ke depannya tentang hubungan mereka berdua ke depannya tuh gimana? S sama H ini ke depannya selesai. Hah? Pak, kenapa kaget? Maksudnya mungkin selesai kasusnya kan kita nggak tahu. Banyak selesai ya kan? Pokoknya selesai, dia bilang selesai apa ya nggak tahu. Iya, ya kreditannya, kan? Tanggungannya. Kreditannya mungkin selesai, kan kita nggak tahu ya. Karena kita doain aja yang kalau Sandra Dewi minta doain aja yang terbaik, ya kita doain yang terbaik buat siapapun menghadapi masalah. Hukuman Harvey Mois diperberat dari 6,5 tahun jadi 20 tahun penjara. 20 tahun ini udah paling maksimal loh yang ada di Indonesia ya. Nggak ada tuh hukuman seberat apapun yang masih ada angkanya itu lebih dari 20 tahun. Jadi 20 tahun ini ya udah maksimal banget nih. Kalau kemarin ya hakim memvonis 6,5 tahun, untungnya jaksanya banding ya. Jadi jaksanya banding dan akhirnya disetujui oleh pengadilan negeri. Hey guys, balik lagi seperti biasa. Oke Gavin, nah di video kali ini aku mau masuk ke segmen baru yaitu tentang Harvey Mois ya, Sandra Dewi maaf. Nah suami artis Sandra Dewi ya katanya divonis 20 tahun penjara. Ini sebenarnya kabar baik apa kabar gimana guys menurut kalian ya? Menurut aku seharusnya bukan 20 tahun ya, tapi harus dihukum metong ya. Nah ini hasil konstruksi banding Kejaksaan Tinggi untuk kasus korupsi timah guys. Harvey Mois menjadi 20 tahun. Bravo Kejati. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan info update terbaru dari kasus-kasus atau berita-berita yang lagi viral guys. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Mahfud MD gembira usai vonis Harvey Mois diperberat jadi 20 tahun penjara. Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara. Diapresiasi mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Bravo! Kejaksaan berhasil membuat konstruksi banding kasus korupsi timah yang fantastis. Kejaksaan profesional asal tak direcoki. Tegas mantan Menko Polhukam tersebut. Ya, Sandra Dewi bakal nangis deh. Harvey Mois nggak jadi dihukum 6,5 tahun guys. Jadinya 20 tahun penjara. Widih, jadi sebelumnya Harvey kan cuma dihukum 6,5 tahun. Nah, jaksa ngajuinlah upaya hukum banding biar vonisnya diperberat. Terus sekarang majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta udah ngasih putusan banding. Harvey Mois dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengolahan tata niaga timah sampai negara rugi 300 triliun rupiah. Terus apa aja hukumannya? Selain divonis 20 tahun, Harvey juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti 420 miliar rupiah. Kalau nggak bisa bayar gimana? Harta bendanya disita dan dilelang. Jumlah 420 miliar ini sama kayak korupsinya ya. Di kasus timah Harvey terbukti nerima uang 420 miliar rupiah bareng Helen Lim. Terus melakukan pencucian uang juga dengan beli barang-barang mewah. Sekarang kena batunya deh. Menurut kalian gimana guys? Hukuman 20 tahun buat Harvey udah cukup atau masih kurang? Nah menurut kalian gimana nih? Apakah cukup atau kurang? Menurut aku sih ini kurang ya. Apalagi hanya 20 tahun. Kalau di Korea Utara udah di gitu ya guys ya, udah di metong, hukum metong ya guys ya. Nah kita lihat berita selanjutnya guys. Asik, Sandra Dewi akan selalu setia menunggu Harvey Mois 20 tahun sehidup semati, miskin atau kaya. Yakin kalau miskin emang mau Sandra Dewi ya. Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Tapi aku lihat sih ya bakal baik-baik saja. Karena apa ya, hukum di Konoha itu kan ya gampang ya. Ya hanya
ini mah 20 tahun tuh hanya ini, nanti juga ada ini potong-potong cuma berapa tahun gitu ya guys ya, tetap saja ya. Nah kita lihat berita selanjutnya guys. Akhirnya nggak cuma di penjara 6,5 tahun, udah diputuskan dan hukumannya itu makin berat. Ih mantap, vonis 20 tahun penjara, denda 1 miliar, kalau nggak bayar tambah lagi 8 bulan. Dan harus bayar uang pengganti 420 miliar, kalau nggak bayar harta kekayaan disita dan dilelang. Terus kalau masih nggak cukup lagi, hukumannya ditambah 10 tahun lagi. Karena vonis ini pelaku sampai terharu, sedih dia sampai juga terharu sih, soalnya vonisnya kurang lama. Nih, putusan banding Harvey Moise diperberat 20 tahun penjara ya. Kita lihat hakimnya ngomong. Waduh. Tenang, masih bisa makan enak kok katanya. Emang benar sih masih bisa makan enak, apalagi Sandra Dewi ya. Dulunya pernah jadi artis, ada apa? Yang jadi pertanyaan apakah tetap bertahan gitu. Tapi kayaknya sih masih, karena apa? Ya dihukum di Indonesia kan bisa ya, sesuatu tuh bisa ya. Ini hanya formalitas doang 20 tahun. Tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa ya. Waduh. Seekor macan tidak akan Seekor bisa macan tuh berburu guys. hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Kita tuh jangan ngomong doang. Benar. Wah, jangan teriak sana, teriak sini, saya akan ini, saya ini, menyuruh orang, nggak bisa. Kita harus melakukan action. Malah action itu jauh lebih penting daripada berbicara. Ya, nggak bisa. Termasuk berbicara melalui penampilan. Flexing maksud gua. Wah, pakaiannya kayak orang sukses. Padahal do nothing tuh. Ya, jadi menurut saya ini yang harus saya sampaikan betul-betul. Jangan cuma ngomong deh. Kayak kata Pak Prabowo deh. Jangan omong-omong doang. Yang diperlukan sekarang aksi. Gak ada gunanya lu ngomong, tetapi perbuatan lu sebaliknya. Begitu juga kalau kita pemimpin. Jangan ngomong doang. Tunjukkan dengan perbuatan. Seperti dulu yang saya tulis dalam buku saya, Breaking the Wall. Pada saat saya mimpin TVRI, leader has to be seen. Bahwa pemimpin harus terlihat bekerja, bukan terlihat ngomong doang. Pada saat kita diminta ngomong, ya ngomong. Memotivasi, memberikan instruksi yang jelas. Karena kita kuasai, karena kita pelajari. Kalau kita nyuruh orang untuk tidak korup, kitanya jangan korup. Ya, relate kemarin apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita harus fight melawan korupsi, karena korupsi inilah yang merusak Indonesia. Ingat ya, saya pernah cerita bagaimana dulu China ya merubah dari negara miskin menjadi negara yang sangat maju. Salah satunya adalah dengan menyetop korupsi, masuk dihukum seperti mati. Dulu Benar, setuju. Nah ini baru benar guys. Perdana Menteri China membuat 100 peti mati untuk para koruptor, 99 untuk koruptor, 1 untuk diri sendiri kalau dia korup. Tuh, dengar gak? Setuju dengan Bang Helmi ya. Nah kita lihat berita selanjutnya guys. Waduh, Sandra Dewi lagi merayap. Aduh, ini siapa yang ngedit sumpah. Ini kalau dilihat sama Sandra Dewi atau keluarganya ini saya, aduh coba info yang ngempur, nggak kuat guys, nggak kuat makanya. Vonis 20 tahun penjara dan denda 420 miliar rupiah dijatuhkan kepada Harvey Moise. Hukum telah berbicara. Aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi pun mulai disita. Seharusnya ini menjadi pukulan telak bagi keluarganya, namun kenyataannya berkata lain. Saat suaminya harus menerima hukuman berat, Sandra Dewi justru terlihat menikmati liburan di Singapura. Dengan pakaian kasual, topi, dan kacamata hitam, ia berfoto bersama kedua anaknya. Tidak ada kesan duka, tidak ada tanda kesulitan. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Di Indonesia, barang-barang mewahnya mulai disita. Tas bermerek, perhiasan, hingga properti senilai miliaran rupiah kini menjadi bagian dari proses hukum. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar berdampak bagi mereka? Kita tahu, bagi sebagian besar masyarakat, 420 miliar adalah jumlah yang luar biasa besar. Namun, bagi mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan, mungkinkah ini hanya sekadar kehilangan sebagian kecil dari harta mereka? Jadi, apakah 20 tahun cukup adil atau masih kurang? Atau tambah lagi jadi 50 tahun sesuai pesan Pak Prabowo? Iya, harusnya 50 tahun ya guys ya, sesuai dengan umurnya ya. Apalagi 50 tahun juga pasti ada potongan-potongan, banyak potongan gitu ya. Jadi ini adalah alasan Sandra Dewi hapus Instagramnya karena dia anaknya dibully netizen.
kan anaknya tuh dua-duanya tuh ya udah dibuatin Instagram tuh dari kecil umur segitu ya udah main Instagram, tapi bapak mamanya yang mengelola gitu kan. Nah jadi kemungkinan ya, kata pengacara si Sandra Dewi, bukan kemungkinan sih, dia udah nanya tuh ke Sandra Dewi, katanya, Bu itu kenapa ditutup Instagram? Terus dia kayak menahan air mata sih katanya gitu ya, menahan air mata. Katanya anak saya dibully katanya, dia nggak kuat ngeliatnya sakit, ya kan? Ibu mana sih yang ibaratnya nggak sakit ngelihat anak itu dibully gitu loh. Akhirnya nih Sandra Dewi memutuskan untuk ya udah dihapus aja. Menurut gue sih bukan dihapus sih ya, di nonaktifkan dulu sementara, ya kan? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya, tentang tanggapan Harvey Moise dijatuhkan 20 tahun yang tadinya 6,5 ya, 5 tahun. Nah, sekarang jadi 20 tahun, padahal katanya tadi bilang Presiden Prabowo mintanya 50 tahun ya, tapi kenapa jadi 20 tahun ya guys ya? Menurut kalian gimana nih? Harusnya sih 50 tahun atau kayak hukum China tadi ya, kata Pak Helmi ya, bahwasanya harusnya sih itu hukum metong gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan guys info yang lagi update terbaru gitu ya di channel-channel aku ini. Dan saya selalu buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.